Cermin, ceramah mini Ramadan. Selama Ramadan 2022 hanya di YouTube channel LPPDI Iqra Official. Bareng Ustadz Bugi, Ustadz Edgar, dan Ustadz Hilmi Firdaus, kamu bisa bercermin dari ceramah 10 hari pertama Ramadan, turunnya rahmat. Kuy bercermin untuk mendapatkan rahmat. Cermin, ceramah mini Ramadan. Mini waktunya, maksi manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hilmi Firdausi mengajak antum semua, teman-teman muda, untuk menyaksikan cermin ceramah mini Ramadan selama bulan Ramadan di channel YouTube LPPDI Iqra Official. Jangan lupa ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku pernah berbuat dosa besar dalam hidupku. Aku terperangkap dalam lingkaran zina. Demi kenikmatan sesaat, aku berani melawan orang tuaku. Aku memilih untuk lebih mendengarkan kekasihku. Namun ternyata semua itu membuat hidupku hancur. Aku malu dengan diriku. Aku ingin kembali menebus semua dosaku dengan kembali ke jalan yang benar. Namun, apakah masih ada rahmat dari Allah untukku? Cermin, ceramah mini Ramadan. Kali ini membahas tentang anak durhaka bisakah mendapatkan rahmat? Bersama Ustadz Hilmi Firdausi. Yuk kita simak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi anzala sakinatan fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Teman-teman muda dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita sudah memasuki bulan Ramadan, bulan yang begitu banyak kenikmatan di dalamnya, bulan yang dimana ibadah kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan kemaksiatan kita pun ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah SAW bersabda, "Qad ja'akum Ramadan, sungguh telah datang Ramadan kepada kalian, syahrul mubarak, bulan yang penuh dengan keberkahan. Faradallahu alaikum siyamahu, diwajibkan kepada kalian berpuasa. Tuftahu fi abwabul jannah, dibuka pintu-pintu surga, artinya pintu kebaikan dibuka. Wa tughlaqu fi abwabul jahim, ditutup pintu-pintu neraka. Wa tughallu fi syayatin, dan dibelenggu setan-setan." Teman-teman sekalian, ada sebuah amalan yang dapat membuat Allah Subhanahu wa taala mencintai kita, menyayangi kita, dan insya Allah menjadikan kita sebagai orang-orang pilihan di matanya. Apakah itu? Birrul walidain, berbakti kepada kedua orang tua. Ini amalan sebenarnya tidak terlalu sulit, amal yang mudah, amal yang juga tidak ada prosedurnya yang resmi ya. Tapi amal ini membuat kita akan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Berbakti kepada kedua orang tua. Banyak di antara kita menyepelekan hal ini. Disangka dengan kita sholat, dengan kita berpuasa, bersedekah, ya umroh, haji dan sebagainya sudah cukup untuk menggapai rahmat dan ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Padahal tidak, teman-teman sekalian. Ridho Allah Subhanahu wa taala tergantung ridhonya orang tua. Ridallahu fi ridal walidain, kata Rasulullah. Wa sukhtullahu fi sukhtil walidain. Ridho Allah itu tergantung ridhonya orang tua, dan murkanya Allah Subhanahu wa taala itu tergantung juga dari mukanya orang tua.
Teman-teman sekalian, banyak di antara kita hari ini yang menyepelekan hal itu. Mungkin ada di antara antum semua yang sedang mengalami kesulitan ekonomi, ya, yang mengalami gagal diterima di pekerjaan, melamar ke sana sini nggak dapat, atau mungkin rumah tangganya berantakan dan sebagainya. Coba deh sekali-kali cek, apakah kalian semua ada hubungan kurang baik dengan orang tua? Kata guru saya, percuma antum umroh haji berkali-kali. Percuma antum ziarah ke makam ulama, ke makam wali, minta doa dari para syekh, para guru-guru besar, tapi hubungan kita jelek dengan orang tua. Doa yang utama adalah doa orang tua. Bukan doa ulama, ya. Doa ulama juga baik, tapi doa orang tua itu jauh lebih utama. Karena ini teman-teman semua, ketika antum mendapati masalah, coba deh sekali-kali merenung. Pernah nggak antum semua berbuat buruk kepada orang tua? Pernah nggak antum menyakiti orang tua? Sampai kata Allah Subhanahu wa taala di surah nomor 17 ayat 23, "Wa qadara rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana." Ya, kata Allah Subhanahu wa taala bahwa tingkatan berbuat baik kepada orang tua itu satu tingkat di bawah menyembah Allah Subhanahu wa taala. Ya, yang pertama itu menyembah Allah, yang kedua itu berbakti kepada orang tua. Ya. Di ayat selanjutnya Allah menyampaikan kepada kita, ya, saking ingin memuliakan, saking harus memuliakan orang tua, fala taqul lahum uffin. Janganlah engkau berkata uff. Dalam bahasa Arab uff itu bukan menolak teman-teman semua, tapi bermalas-malasan. Ya. Jika bermalas-malasan saja dipanggil orang tua, itu nggak boleh, apalagi menolak perintah orang tua. Masya Allah, teman-teman semua. Jadi ketika antum mengharapkan ridhonya Allah, rahmatnya Allah Subhanahu wa taala, tapi hubungannya jelek dengan orang tua, tapi hubungannya kurang baik dengan orang tua, saya rasa itu hal yang mustahil, teman-teman semua. Ya. Jadi sekarang ketika antum punya masalah, ketika antum sedang galau, sedang bete, ya, maka coba hubungi orang tua. Ya, coba telepon orang tua, video call orang tua. Atau sekarang nanti insya Allah sebentar lagi mau Idul Fitri, datangi orang tua. Ya, sekarang sudah boleh mudik teman-teman semua, asal pakai booster katanya. Ya, jadi antum semua bisa mudik, ya, bisa sungkem di hadapan orang tua, cium kaki orang tua, bersihkan kakinya. Masya Allah, ini bukan sebuah kenistaan. Ya, minta ridhonya orang tua, ini segala-galanya untuk antum. Ya, jadi antum nggak usah banyak mencari mencari solusi. Solusi sebenarnya ada pada ridhonya orang tua. Ya, saya ulangi, ridallahu fi ridal walidain. Ridhonya Allah tergantung ridhonya orang tua. Wa sakhtullahu fi sakhtil walidain. Dan murkanya Allah itu tergantung dari murka orang tua. Teman-teman semua, rahmat Allah Subhanahu wa taala. Apa sih yang kita harus lakukan untuk berbakti kepada kedua orang tua agar mereka memberikan restunya, ridhonya kepada kita? Teman-teman semua, yang perlu antum semua sadari bahwa tidak ada orang tua yang menginginkan keburukan kepada anaknya. Saya ulangi, tidak ada orang tua yang menginginkan keburukan buat anaknya. Semua ingin kebaikan. Semua ingin anaknya sukses, berhasil di dunia wal akhirah. Namun kadang-kadang kita kurang sejalan dengan pikiran orang tua. Namun kadang-kadang kita tidak sepaham dengan orang tua. Ya jelas saja beda. Kita hidup di zaman ini, orang tua kita pun hidup di zaman yang lampau. Dua pemikiran yang berbeda. Nah, bagaimana sikap kita sebagai anak zaman now gitu ya? Sebagai anak-anak muda zaman now yang mungkin lebih kritis, yang mungkin merasa lebih melek teknologi, yang mungkin merasa lebih gaul dibanding orang tua kita. Jangan begitu teman-teman semua. Ya. Tetap orang tua kita statusnya itu adalah orang tua kita. Saya ada teman muda, ya, teman baru hijrah, ya, orang yang akan bertaubat Allah Subhanahu Wa Taala. Dia hijrah masuk ke sebuah pengajian, lalu diajarkan begini begitu, ini amalan yang boleh, ini amalan yang tidak, ini yang sunnah, ini yang bid'ah dan sebagainya. Ketika dia masuk ke rumah bertemu dengan orang tua, ya, menemukan orang tuanya masih melakukan amalan-amalan yang menurut dia itu amalan yang bid'ah, yang tidak ada tuntunannya, langsung dia seperti mencaci orang tuanya, menasihati orang tuanya seakan dia seorang ulama dan sebagainya. Orang tuanya tersinggung, orang tuanya sakit hatinya. Kok anak saya ngaji malah begini? Tidak begitu teman-teman semua. Apapun yang terjadi kepada orang tua kita, walaupun antum mengira amalannya itu tidak ada tuntunannya, tapi bukan begitu cara memberikan pengarahan kepada orang tua. Yang perlu antum harus sadari,
Yang antum pelajari pun itu belum tentu benar, ya. Yang antum bilang ini bid'ah, ini tidak boleh, orang tua saya melakukan amalan-amalan yang gak ada tuntunan, itu juga belum tentu benar. Karena orang-orang tua kita pun belajar dari guru-guru juga yang punya keilmuan, yang faqih terhadap agama. Jangan-jangan antum yang baru ngaji 1-2 kali, ya, 1-2 kali datang ke kajian, mendapati ini nggak boleh, itu nggak boleh, tiba-tiba langsung memvonis bid'ah kepada kedua orang tua. Hati-hati teman-teman semua, melukai perasaan orang tua itu hukumnya haram. Ya, jangankan melukai saja tadi, saja itu membuat mereka tersinggung, sakit hatinya, apalagi sampai membuat mereka tersinggung dibilang amalannya bid'ah, amalannya sesat dan sebagainya. Hati-hati ya, kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar, kata Rasul. Setiap yang bid'ah itu kan sesat, setiap yang sesat pasti masuk neraka. Kalau antum nuduh orang tua antum bid'ah, berarti antum menuduh juga orang tua antum masuk neraka jahanam. Nauzubillah summa nauzubillah. Hati-hati, mendakwahi orang tua tidak begitu caranya. Juga kadang ada di antara kita yang kadang-kadang ingin mengajukan sesuatu tuh nggak diterima sama orang tua. Saya banyak, karena saya sering mengisi kajian anak-anak muda ya, Ustadz, kami ingin menikah dengan pilihan kami, tapi orang tua kami tidak setuju. Ustadz, kami ingin masuk ke perguruan tinggi ini, tapi orang tua kami mengarahkan ke tempat yang lain, dan sebagainya. Ada ketidakcocokan, ketidaksepahaman antara anak dan orang tua. Bagaimana caranya? Teman-teman semua, sebenarnya bukan ada ketidakcocokan, tapi antum ya menyampaikan kepada orang tua tidak dengan cara yang baik, tidak dengan cara yang ahsan, dan tidak dengan metode yang benar. Ya, harus pakai cara yang benar untuk meraih hati orang tua. Karena secara global, prinsip yang tadi saya bilang di awal, tidak ada satupun orang tua yang menginginkan anaknya buruk, yang menginginkan anaknya orang yang gagal. Nggak ada. Orang tua semua pengen anaknya berhasil, sukses dunia akhirat. Cara pandang mereka dengan pilihan-pilihan mereka kadang-kadang tidak sesuai dengan pilihan anaknya. Karena itu teman-teman semua, ketika antum punya pilihan yang berbeda dengan pilihan orang tua, maka caranya baik-baikin. Ya, kalau kata orang Betawi, dibaik-baikin dulu orang tuanya. Ambil hatinya, ya. Ambil hatinya. Gimana caranya? Gampang. Antum pulang kerja bawa makanan, bawa martabak gitu ya. Bawa goreng-gorengan, bawa nasi goreng ya. Datang ke rumah orang tua, pijitin orang tua, bantu nyuci piring, bantu nyapu rumah. Masya Allah, perbaiki hubungan ya. Baik-baikin orang tua kita. Ketika orang tua kita, kamu tumben kok baik banget sama mama, pasti ada maunya. Tahu orang tua kita, iya mah, gini mah, aku nggak cocok sama pilihan mama. Aku sudah punya pilihan sendiri. Ya, kalau mama sayang sama aku, pasti akan setuju dengan pilihanku juga. Seperti itu teman-teman semua. Orang tua kita nggak ada yang mau anaknya nggak bahagia. Orang tua kita nggak mau anaknya itu sengsara. Cuman kadang-kadang kita salah mengkomunikasikannya. Ini banyak menjadi masalah teman-teman semua. Ya, ketika antum sama-sama egois, orang tua biar gimana pun mereka, walaupun mereka rendah pendidikannya, kita bilang low edukatif gitu ya, pendidikannya rendah dan sebagainya. Kita mungkin orang cerdas, orang level yang tinggi, gelar akademika pun tinggi, tetap orang tua adalah orang tua yang melahirkan kita. Kita nggak bisa merasa lebih hebat dibanding mereka, nggak bisa. Orang tua punya ego, anak yang merasa sudah pintar punya ego juga. Akhirnya nggak ketemu di tengah-tengah. Ini yang menyebabkan kehancuran teman-teman semua. Ya. 3 amalan yang 3 dosa yang paling besar di mata Allah Subhanahu wa taala. Dan yang pertama isyraku billah, menyekutukan Allah. Yang kedua uququl walidain, durhaka kepada kedua orang tua. Yang ketiga syahadatuz zur, kesaksian palsu, ya. Nomor 2, durhaka kepada orang tua itu di bawah syirik dosanya. Artinya apa? Bahwa hati-hati sekali durhaka kepada orang tua, ya. Kalau syirik itu dosa yang Allah tidak ampuni. Teman-teman ya. Innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi syai'a wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha, kata Allah. Sungguhnya Allah tidak pernah mengampuni dosa syirik dan mengampuni dosa selainnya. Di bawahnya langsung uququl walidain, durhaka kepada orang tua. Berarti ini tingkatan dosanya langsung di bawah syirik, ya. Ya, langsung di bawah syirik, ya. Sampai kata para ulama, tidak ada satupun dosa di muka bumi ini yang Allah tampakkan azabnya di dunia dan di akhirat, kecuali durhaka kepada orang tua. Ya, durhaka kepada orang tua itu dosanya ditampakkan di dunia dan nanti pasti di akhirat. Nauzubillah summa nauzubillah. Ya teman-teman semua, ketika antum merasa hidup ini kacau, ya, galau, gelisah, gundah gulana, kerjaannya nggak beres, hubungan rumah tangga mungkin percintaan dan sebagainya gagal begitu ya. Coba
periksa kembali hubungan kita dengan orang tua. Ya, makanya kalau saya pribadi dengan istri, dengan anak saya bilang, yuk sama-sama kita berbuat baik. Kita nih pengen ngumpul bareng-bareng di surga lagi, gitu ya. Karena cita-cita mukmin yang paling tinggi itu berkumpul bersama-sama di dunia bersama keluarganya, dan kelak nanti bereuni kembali di surga dengan keluarganya. Ya, di kesolehan jamaah, gitu ya. Berjamaah bersama minimal bersama dengan keluarga. Ya, pupuk hubungan baik dengan orang tua sedari kecil. Ya, teman-teman muda yang mungkin sekarang sudah punya masalah ya, atau mungkin merasa tersentuh dengan tausiah ini, yuk segera ambil teleponnya, segera telepon orang tuanya, video call, miss call, atau kalau bisa langsung Anda semua datang ke rumah orang tua. Ya, datang ke rumah orang tua, cium tangannya, cium kakinya, minta maaf sejadi-jadinya, menangis. Maaf, bersihkan dosa aku, bersihkan dosa aku, bersihkan dosa aku, sambil menangis di situ. Demi Allah teman-teman semua, demi Allah, tidak ada orang tua satupun yang tidak memaafkan dosa anaknya, sebesar apapun dosanya, sebesar apapun khilafnya. Pasti orang tua akan memaafkan kita. Yang penting turunkan ego. Ya, enggak Ustaz, orang tua itu sudah kejam sama saya. Jangan teman-teman semua. Orang tua kita pun manusia, ada salahnya. Kita pun manusia, punya salah. Tapi status orang tua tetap mereka adalah kunci nomor 2 ridho Allah Subhanahu wa taala. Ridho Allah, ridho orang tua. Insyaallah kalau antum semua bisa mendapati ridhonya orang tua, maka ridho Allah pun otomatis teman-teman semua, rahmat Allah pun otomatis. Orang yang berbakti kepada kedua orang tuanya, Allah akan mentabur-taburkan rahmat kepadanya insyaallah. Baik teman-teman semua, saya rasa demikian tausiah singkat kita pada kesempatan kali ini. Pesan utama dari saya, yuk perbaiki hubungan kita dengan orang tua. Berbakti kepada orang tua sebisa mungkin, karena itulah kunci surga kita. Beruntung antum semua yang masih ada orang tuanya di dunia ini. Itu kunci surga yang paling dekat. Ya, kunci surga yang paling bisa antum jangkau. Insya Allah dengan ridho orang tua, dengan doa orang tua, rahmat Allah akan mengalir deras kepada kehidupan kita. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cermin, ceramah mini Ramadan. Mini waktunya, maksi manfaatnya.